Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Oh, ini tadi cara. Wawancaranya di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami berada di peternakan sapi yang ada di Desa Megude. Kami bersama dengan pemilik peternakan sapi Mbak Dani. Yang pertama, ada beberapa hal pertanyaan yang kami ingin tanyakan. Yang pertama, kapan berdirinya peternakan sapi itu? Kalau peternakan ini kan dari turun-temurun dari kakek saya. Jadi nggak tahu ya, semenjak saya belum lahir udah ada. Terus kita udah 50 tahun lebih. Zamannya berdirinya koperasi di Cirebon. Pertama ada koperasi Cirebon di sini kan. Udah tahu, udah lama. Kalau di sini udah 50 tahun lebih. Iya. Letak lokasi peternakan ini di mana? Tentang lokasi kalau untuk warganya sih nggak masalah, nggak ada. Kan sebelum ada warga kan sapi dulu sih, jadi kan nggak ada masalah sih, nggak terganggu, udah terbiasa warganya kalau di sini. Ini untuk jumlah sapinya tuh ada berapa? Ada 8 lagi, mau melahirkan lagi. Nah, kita besok lahiran. Oh, yang itu ya? Kalau luas kandang sih belum tahu ya, soalnya ini dari dulu sih, bukan saya yang bikin, dari zamannya kakek. Jadi pas kakek meninggal terus sama saya, terus saya jadi nggak tahu. Sekitar 12 meter lah, 3, nah 6, 12 panjangnya 12. Untuk kebersihannya berapa kali dibersihkan? Kalau kebersihannya setiap mau pemerahan harus dibersihin. Kalau pemerahan pertama pagi jam 4 malam, pagi itu. Kalau sorenya jam 1. Itu hanya 2 kali. Sekali 2 kali. Ya, ini nggak harus kalau sapi perah kan, kalau mau di perah susunya kan harus diambil, dicuci dulu sih, supaya kan Ya, steril. Kotoran apa sih? Kalau pakan sih kita nggak, ini ya cuma rumput sama ampas tahu aja ya, sama kacang. Kalau untuk komboran sih ampas tahu, kacang, dedek, ya, harus itu ada setiap hari. Hari itu tinggal cari aja di sawah, hijauan sih. Oh, berarti sekaligus pakan jerami. Iya, ya ini enggak, ini kan pertama kan harus ini Ampas dulu ya. ampas dulu sama kacang, itu kacang. Oh, sama aja kayak kambing ya? Kalau kambing kan beda sih, beda porsi. Kambing kan nggak ada dedak, nggak ada bola, Oh, gitu. beda gitu. Oh, bedanya begitu ya? Iya. Dikasih ini nggak sih Pak? Apa sih obat khusus, vitamin apa biar? Kalau vitamin cuma mineral aja yang khusus tuh, mineral buat apa tuh, tulang. Oh, gitu. Kan kalau sapi kayak gini kan kentang di tulang ya, soalnya sapi kan dari yang diambil di sini ya, jadi nggak kuat tulangnya tuh kalau nggak ada mineralnya. Oh, berarti yang paling penting mineral ya? Kalau politik ya iya sih, sama kacang. Biasanya sehari bisa produksi berapa itu Pak? Kalau sapi sih tergantung ini ya, kalau pas habis melahirkan dapatnya banyak ya, sampai 15 sampai 20. Kalau udah lewat 3 bulan 4 bulan itu kan berkurang, soalnya kan hamil lagi. Biasanya umur berapa ya Pak sapi yang untuk diperah susunya gitu? Untuk diperah susunya tuh sekitar pas laktasi pertama aja 2 tahun lah, paling ratanya itu beda-beda sih Pak. Ada yang setengah tahun udah hamil, apa kan 2 tahun. Kayak ini aja udah 2 tahun ini. Yang lainnya kan belum.
Kalau setahunnya segini, masih kecil. Oh ini. Ya setahun kurang 1 bulan. Biasanya ada kendala-kendala khusus nggak, misalkan pas pemerahan ada Kalau kendala khusus sih pas waktu ya nggak ada sih kalau ini, kalau masih pertama aja, kalau pertama kan masih, kalau pertama lahirannya adanya gitu aja mas. Kalau dari biasa sih nggak apa-apa sih. Kalau sapi kan bedanya kan nggak boleh sama yang lain, kan rusak aja ya, beda tangan tuh. Makanya kan setiap pemerahan harus waktu jamnya. Kalau ini nggak diperahnya biasa jam 1 jam 2 ya. Kalau lebih dari jam 2 tuh udah sapinya bakalan gelisah. Saya kan udah biasa dan susunya tuh kan kalau nggak diambil kan bengkak jadinya tuh rusak kayak gitu. Terus kan kalau beda tangan kan rusak lagi kambingnya. Makanya kan Harus yang iya, merasa 1 orang ya? 1 orang Bisa ganti. nggak bisa ganti-ganti. Terus kan bakalan beda lagi lah, jadinya pasti ditendang kayak gitu. Menyesuaikannya lama. Kayak misalnya lama, belum tahu karakter orang sama sapinya kan, kita harus tahu karakter sapinya gimana. Kalau udah biasa kan nggak, tetap aja nggak boleh kandang di orang tuh, karena ini merusak kambing. Kambingnya tuh rusak, terusan jadinya kan nggak keluar, terus banana apa gitu. Saya masih kecil kan, udah baru pertama lahir ya udah pasti kena tendangan, tapi kan udah biasa, jadi kan tahu oh waktunya nendang, tahu. Jadi dengan gerakan sapinya juga tahu kayak gitu ya. Kalau mbaknya nggak ambil risiko sih nggak apa-apa, kalau saya sih kan kita tanggung jawab sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti harus dari Pak pertemuan hari ini cuma menanyakan itu saja. Terima kasih atas waktunya Pak. nanti kita kesini lagi minggu depannya lagi ya, berarti Pak, mengenai apa pemerasan susu. Ya, cukup. Ini lagi tuh, pas lagi dimandiin apa dia? Jadi Sekolah apa ya?
unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami kelompok 5. Pada pertemuan ketiga, kami akan membahas mengenai ternak sapi perah yang praktis. Nah, kami di sini mau bertanya nih sama kalian. Ngomong-ngomong, ada yang suka susu sapi perah nggak? Susu sapi perah asli? Nah, pastinya ada lah. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi mengenai cara pembuatan ternak sapi perah yang praktis dan sangat mudah. Nah, di mana setiap peternak sapi perah pasti ingin produksi susu dari sapi perahnya dan melimpah dan berkualitas. Oleh karena itu, melalui video ini tim kami akan berbagi informasi mengenai cara pembuatan pakan ternak untuk susu sapi perah. Nah, pada kesempatan kali ini, pada peternakan susu sapi perah haruslah menyediakan gizi dari pakan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan agar menghasilkan susu sapi yang optimal. Nah, seperti halnya membuat pakan sapi untuk sapi potong. Nah, untuk pakan sapi untuk sapi perah juga menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas pakan sebagai kebutuhan pokok sapi atau untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan pertumbuhan sapi. Cara pembuatan pakan ternak sapi perah. Ini dia pembuatan pakan untuk sapi perah, yaitu pada di samping penggunaan makanan pokok, perlu juga ditambahkan pakan tambahan sebagai sumber nutrisi ekstra atau mikro. Pakan sandingan yang banyak berpengaruh dan banyak digunakan agar hasil susu meningkat drastis adalah pakan konsentrat, yang juga diaplikasikan pada jenis sapi lain, seperti sapi pedaging dan pekerja. Pakan sapi perah jenis konsentrat tentunya memiliki komposisi yang berbeda dari komposisi untuk sapi pedaging. Komposisi khusus untuk sapi perah adalah sebagai berikut. Seperti ada dedak yang bisa diganti dengan polat. Nah, itu ada juga tepung jagung, bungkil kelapa, bungkil kedelai atau bungkil kacang tanah atau bungkil biji kapuk. Nah, sisanya itu seperti ampas tahu, garam dapur, kapur, tepung, biasanya tepung tulang. Nah, masing-masing itu kurang lebih 1%. Nah, dari presentasi itu kebutuhan bahan kering sudah dibilangi tercukupi. Pemberiannya itu dilakukan saat pagi dan sore hari, setengah jam sebelum sapi diperah agar kualitas susu itu tidak menurun. Dan jangan lupa, sapi harus selalu diberi minum cukup air produksi susunya. Banyak, paling tidak 4 liter air minum untuk 1 liter susu yang dihasilkan, atau 10% dari berat badan setiap harinya. Setelah itu kami membantu Bapak untuk memberi makan sapi perah. Nah, setiap masing-masing sapi ini diberi makan 1 ember. 1 sapi 1 ember. Kalau 2 sapi itu biasanya 1 ember ya. Nah, pemberian pakan yang tepat dan berkualitas harus dilakukan secara konsisten. Jika pemberiannya tidak dilakukan secara konsisten, maka akan mengakibatkan pertumbuhan sapi perah tersebut terganggu. Oleh karena itu, peternak atau budidaya sapi perah harus memberikan pakan yang memenuhi syarat bagi pertumbuhan sapi perah. Nah, pakan yang memenuhi syarat dan berkualitas adalah pakan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin-vitamin, mineral, dan air. Pakan tersebut bisa disediakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat. Nah, sekian dulu info singkat dari kelompok 5 mengenai tips pakan ternak sapi perah praktis. Dan untuk pertemuan yang keempat atau pertemuan yang terakhir, kita akan mengulas mengenai produksi susu sapi perah yang ada di Desa Megu Gede. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, tetap berkarya dalam berternak. Semoga usaha ternak sapi perah yang kami kunjungi semakin berkembang dan semakin maju. Salam untuk peternak sapi perah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Saya rasa lagi. Gantian nih. Enak itu ya, Beli. Ini warnanya pink ada ini. Pantang. Biasa ditanam dulu di iya. Tangan-tangannya. Udah jadi belum? Iya. Nggak ada pesanan kan, Bu? Kita boleh.